Halo guys, perkenalkan nama saya Indriana EPS Tanggang, kelas PCM 23A, NIM 4233230034, mata kuliah praktikum biologi umum, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang uji boraks. Yang dimana yang pertama pengertian dari boraks. Boraks merupakan bahan kimia yang banyak digunakan untuk industri kertas, keramik, pengawet kayu, pengontrol. Banyak masyarakat menyalahgunakan boraks dalam makanan untuk pembuatan kerupuk, mie basah, lontong, bakso, dan produk makanan lain. Jika mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dalam waktu yang lama, akan terakumulasi atau tertimbun dalam organ hati, otak, dan testis. Boraks sering digunakan dalam dunia pengobatan dan kosmetika. Namun bahan ini tidak boleh diminum atau digunakan pada luka luar karena beracun. Dalam pengidentifikasian boraks pada makanan, jika boraks direaksikan dengan kurkumin, akan menghasilkan senyawa yang berwarna merah yang disebut rosacea. Selanjutnya, pada uji boraks ini kita harus mengetahui tujuan dari praktikumnya. Tujuan dari praktikum uji boraks yang pertama dapat mengidentifikasi adanya boraks pada makanan. Yang kedua, dapat mengetahui senyawa apa yang terkandung pada kunyit sehingga dapat mendeteksi boraks. Ketiga, dapat mengetahui senyawa apa yang dihasilkan jika boraks direaksikan dengan kurkumin. Yang keempat, untuk mengidentifikasi produk pangan yang mungkin terkontaminasi boraks. Yang kelima, untuk memahami atau menguraikan teknik analisis laboratorium yang digunakan dalam pengujian boraks pada bahan pangan makanan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum uji boraks yaitu alatnya yang pertama pipet tetes atau bisa diganti dengan pipet biasa atau drop atau lainnya yang berfungsi untuk meneteskan kunyit. Yang kedua mortal atau sejenisnya yang digunakan sebagai alat penembuk. Yang ketiga larutan kunyit atau diambil dari ekstrak kunyit yang digiling atau yang sudah dihaluskan. Yang keempat kertas saring bisa juga diganti dengan kain. Bahan yang digunakan yang pertama itu air secukupnya, yang kedua sampel bakso, yang ketiga sampel tahu putih, yang keempat sampel nugget, yang kelima sampel ikan asin, yang keenam sampel pempek, dan yang ketujuh sampel kerupuk atau direndam terlebih dahulu selama 5 menit sampai lembek. Selanjutnya ada prosedur kerja dalam uji boraks. Yang pertama, buat ekstrak air kunyit terlebih dahulu dengan cara melumatkan kunyit dengan alat penembuk, lalu disaring atau tambahkan air sedikit. Yang kedua, tumbuklah contoh makanan yang akan diuji hingga halus dan letakkan dalam cawan petri atau biasanya di rumah itu di piring. Usahakan masing-masing bahan makanan tidak saling bercampur satu sama lain. Yang ketiga, tetesi masing-masing sampel dengan air kunyit, diamkan selama 3 menit. Lalu yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing sampel dan catat hasil. Yang kelima, lakukan dengan cara yang sama pada sampel lainnya, kemudian catat hasil pengamatan dan kita simpulkan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini ada catatan yang dimana bahan makanan yang berubah warna menjadi merah kecoklatan setelah ditetesi air kunyit diduga sudah mengandung boraks. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji boraks yaitu bahwa jika jenis makanan yang kita uji tersebut berubah warna jadi merah kecoklatan setelah ditetesi air kunyit, maka jenis bahan makanan tersebut mengandung boraks. Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa jenis makanan tersebut apakah mengandung boraks atau tidak mengandung boraks. Oke guys, jadi sekian dari pemaparan materi tentang uji boraks. Adapun kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, di komen ya guys. Terima kasih.